tahun ini MAN 1 Bojonegoro dipercaya oleh Kementerian Agama sebagai madrasah pilot project yang mengikuti AKMI tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimah Terima. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaru, seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa hari lalu MAN 1 Bojonegoro khususnya kelas 11 telah melakukan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia atau disingkat sebagai AKMI. Kira-kira seperti apa sih AKMI dan bagaimana proses berjalannya kegiatan AKMI tersebut? Telah hadir bersama saya hari ini Waka Kurikulum dari MAN 1 Bojonegoro, Bapak Zainul Arifin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nima. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik dan sehat. Ini Pak, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak, kan siswa kelas 11 baru saja melakukan AKMI, asesmen kompetensi Madrasah Indonesia. Bagaimana Pak proses berjalannya AKMI kemarin? Alhamdulillah, kalau pelaksanaan AKMI kemarin semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala apapun secara teknis. Alhamdulillah, termasuk dari siswa-siswinya, semuanya bisa mengikuti dengan baik sampai tuntas. Bahkan kita alhamdulillah dengan kegiatan AKMI yang 2 periode semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Untuk terkait AKMI sendiri nih Pak, apa sih Pak bedanya dengan ujian-ujian yang lainnya? Apakah sama dengan ujian nasional mungkin dan lainnya? Baik Pak Nima, jadi AKMI ini adalah pertama bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah, termasuk di MAN 1 Bojonegoro. Alhamdulillah tahun ini MAN 1 Bojonegoro dipercaya oleh Kementerian Agama untuk mengikuti AKMI sebagai madrasah pilot project yang mengikuti AKMI tahun 2022 ya. AKMI beda dengan UN ya. Beda dengan UN? Beda dengan UN ya. Ujian nasional berbasis komputer juga beda. Kalau ujian nasional kita sudah mempersiapkan anak-anak jauh sebelumnya apa yang harus dikerjakan, bahkan kisi-kisi secara nasional sudah ada, kisi-kisinya sudah ada. Tapi untuk yang AKMI, kisi-kisi kita juga nggak tahu, anak-anak tidak ada bimbingan. Jadi memang kemungkinan harapan dari kementerian itu hasil yang dicapai oleh anak-anak dalam mengikuti AKMI ini memang hasil alami, tanpa ada arahan, tanpa ada bimbingan dari sekolah, dari guru dan lain sebagainya. Sehingga itu mencerminkan kemampuan anak, kemampuan siswa dalam hal literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Jadi itu sudah komprehensif ya. Jadi tidak per mapel, tidak, tetapi bagiannya semacam itulah ya AKMI itu ya. Berarti di dalam AKMI itu sendiri yang diujikan itu bukan seperti ujian nasional, biasanya ada pelajaran matematika, pelajaran tidak Pak ya. Dan tipe soalnya beda dengan ujian-ujian pada umumnya. Jadi kalau di ujian nasional itu murni pilihan ganda misalnya ya. Kemudian akhir-akhir kemarin ada isian singkat. Tetapi di AKMI ini pilihannya ada pilihan ganda sederhana, ada pilihan ganda kompleks, kemudian kemungkinan juga ada isian, menjodohkan dan sebagainya. Ini yang lebih tahu anaknya, karena guru juga tidak tahu guru. Jadi guru kan tidak tahu karena yang kerjakan anak, yang punya password, punya username kan anak-anak. Jadi guru tidak tahu bagaimana modelnya soal AKMI termasuk madrasah. Ya, tidak tahu. Jadi memang anak memang ini diuji betul seberapa kemampuan mereka terhadap materi di AKMI. pelaksanaan AKMI kan sudah terlaksana nih Pak. Yang kata Pak Zainul tadi juga terlaksana dengan lancar, dengan sukses, diberikan dengan sukses seperti itu.
Antusiasme dari anak-anak bagaimana, Pak? Alhamdulillah, karena ini memang pertama anak-anak kita berikan motivasi untuk mengikuti kegiatan itu ya. Jadi anak-anak sebetulnya belum tahu gambarnya, tapi dari pihak madrasah memberikan motivasi kepada anak-anak untuk semangat mengikuti AKMI ini, sehingga alhamdulillah dalam waktu 2 hari tiap periode itu anak-anak semuanya berjalan mengikuti AKMI dengan lancar tanpa ada kendala, bahkan tidak ada yang sakit atau izin, tidak ada. Alhamdulillah dari 373 siswa, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar sampai berakhirnya AKMI periode yang kedua kemarin. Wah, luar biasa sekali. Berarti untuk pelaksanaan AKMI sendiri itu berlangsung selama 4 hari, gitu Pak ya? Mulai 4 hari, berarti mulai dari hari Senin, Selasa itu periode pertama. Itu periode pertama. Kemudian Rabu, Kamis, tanggal 21-22 itu adalah periode yang kedua. Menurut Pak Zainul, perlu nggak sih Pak untuk tahun depannya lagi dilakukan untuk AKMI, Pak? Iya. Memang ini baru pertama, saya yakin tahun depan masih ada, dan memang sebaiknya ya harus berlanjut. Tapi bagaimanapun kita menginginkan, tapi kembalinya kepada kebijakan dari kementerian, dari kementerian. Saya yakin ini karena pertama, tahun depan insya Allah bahkan mungkin seluruh madrasah kemungkinan sudah bisa mengikuti AKMI. Kalau tahun ini masih beberapa madrasah, bahkan mungkin di setiap kabupaten itu hanya madrasah-madrasah negeri, baik MAN atau MTSN, itu pun tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Seperti di Bojonegoro ini MAN ada 5, cuman ada 2 madrasah, 2 MAN yang ditunjuk sebagai pilot project untuk AKMI ini. Dan salah satunya adalah MAN 1 Bojonegoro. Dan MAN 1 Bojonegoro langsung siap Pak ya untuk melakukan? Ya, siap. Alhamdulillah. Atau sebelumnya untuk pelaksanaan AKMI ini sudah untuk MAN 1 Bojonegoro ditunjuk nih sebagai piloting project. Ini apakah sudah awal tahun sudah diberitahu akhirnya MAN 1 menyiapkan untuk terkait perangkat seperti komputer dan lain sebagainya, atau beberapa bulan baru diberitahu ini Pak? Sebetulnya informasinya ini kalau sebagai pilot project ini kayaknya tidak terlalu lama, jadi sangat dekat sekali. Alhamdulillah, untungnya kita sudah punya beberapa perangkat yang perlu dipakai untuk kegiatan AKMI ini, termasuk perangkat komputer, lab komputer dan lain sebagainya sudah kita siapkan. Karena dulu memang ada program untuk mengikuti ujian nasional itu, jadi tidak banyak kendala lah insya Allah gitu, dan semua perangkatnya semuanya siap, sehingga perjalanan AKMI bisa berjalan dengan lancar. AKMI berarti jadi di balik itu semua ada seorang wakil kurikulum yang sangat luar biasa. Terima kasih. Terakhir Pak Zainul, mungkin ada pesan-pesan untuk Sobat Mansaro. Jadi kami mohon dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, alumni, kemudian siswa-siswi MAN 1 Bojonegoro untuk terus berprestasi, meningkatkan kemampuannya sehingga MAN ini menjadi MAN yang menjadi pilihan masyarakat, menjadi madrasah yang mandiri dan berprestasi. Baik Sobat Mansaro, setelah hadir bersama saya salah satu siswa dari kelas 11, yakni kelas 11 MIPA 5 atas nama Halia Istifani Zahra. Halo, assalamualaikum Zahra. Waalaikumsalam Bu. Karena namanya sulit, saya ambil belakangnya saja yang mudah dicerna, yang mudah dipahami, yakni Zahra. Zahra, gimana nih perasaannya kemarin ikut kegiatan AKMI? Alhamdulillah, saya sangat senang bisa jadi peserta AKMI di tahun ini karena saya bisa mendapatkan banyak ilmu dari baik dari literasi membaca dan literasi numerasi dan sebagainya. Tadi kan sama Pak Zainul itu kan sudah dijelaskan bahwa di dalam AKMI itu ada beberapa literasi, ada 6 kalau nggak salah ya. Ada literasi membaca, numerasi, terus kemudian sosial budaya, sains, sama karakter unggul. Dari ke-6 itu, yang menurut Zahra yang sulit itu apa? Yang literasi numerasi bagi saya. Yang literasi numerasi? Iya. Mengapa kok sulit?
karena tidak sesuai dengan pelajarannya kelas 10 maupun kelas 11. Sedangkan saya mempersiapkannya itu hampir setiap hari saya belajar soal-soal yang dari buku. Jadi saya ya berarti mungkin Zahra kan karena tadi sesuai yang dikatakan dari Pak Zainul tadi bahwa untuk pelaksanaan AKMI ini memang tidak ada yang namanya persiapan sebelumnya, tidak ada bimbingan dan lain sebagainya. Memang dianjurkan seperti itu. Nah, menurut Zahra mungkin awalnya ini memang yang keluar adalah pelajaran-pelajaran yang biasa diajarkan. Ternyata yang keluar adalah soal-soal umum seperti kelas 6 SD. Seperti itu. Berarti tentang terkait untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Terus nih, kalau tadi kan yang paling susah terkait literasi numerasi. Kalau yang paling mudah, kamu paling enjoy untuk mengerjakannya? Literasi yang sosial budaya sama literasi membaca. Sama karakter unggul ini. Karakter unggul. Pengen tahu dong, kok kamu bisa mengatakan bahwa ini sulit, ini mudah kayak gitu. Contoh soalnya misalnya itu seperti apa sih? Kalau literasi yang sosial budaya itu lebih ke kayak pelajaran PKN gitu Bu. Jadi saya kan suka pelajaran PKN. Saya juga sering membaca buku yang di perpustakaan seperti tentang negara. Jadi saya agak kemarin mudah dalam mengerjakannya dan memahaminya itu juga lumayan, alhamdulillah mudah gitu. Alhamdulillah mudah. Terus nih Zahra, menurut kamu, ini kan kamu pelaksanaan AKMI adalah dilakukan dari kelas 11, semua kelas 11. Menurut kamu perlu dilaksanakan lagi nggak sih AKMI itu? Perlu Bu. Perlu? Soalnya kamu nggak ikut selanjutnya atau bagaimana? Bukan karena itu Bu. Kalau seandainya saya merasa gagal di tahun pertama ini dengan nilai rata-rata saya nanti bisa akan mencoba di tahun kedua untuk bisa menjadi lebih baik lagi, dan saya juga akan bisa mempersiapkan secara matang terlebih dahulu. Karena sudah tahu kisi-kisinya seperti ini. Tapi sepertinya cukup kelas 11 deh. Kalau untuk kelas 12 ada ujian lagi mestinya. Zahra, ini kan untuk literasi, numerasi dan lain sebagainya ini dilaksanakan untuk kelas 11. Perasaan kamu waktu diberitahu bahwa kelas 11 akan ada AKMI, itu gimana? Perasaan saya ya agak kaget, terus juga bingung Bu, apa yang harus dipersiapkan, sedangkan ini waktunya juga singkat. Jadi saya saya baca-baca yang ada di buku perpustakaan sama yang dikasih materi yang dikasih ibu guru. Saya pelajari. Selanjutnya saya berdoa saja kepada Allah supaya dimudahkan. Tapi jangan khawatir, tadi setelah saya bertanya dengan Bapak Wakil Kurikulum bahwa ini itu hasilnya bukan dari kamu hasil seperti biasanya ujian nasional nilainya 4, berapa, tidak seperti itu. Ternyata untuk AKMI ini hasilnya nanti adalah sesuai dengan karakteristik dari siswanya. Jadi kamu gaya belajarnya seperti apa, terus kamu sukanya kalau saat belajar gimana, nanti biasanya munculnya seperti itu. Ini kan kamu untuk pelaksanaan AKMI ini dulu waktu SMP MTS ada ujian seperti ini CBT belum pernah. Dulu masih, berarti kalau untuk anak sekarang itu angkatan corona kayak gitu. Berarti untuk ujiannya seperti apa? Kan baru pertama kali nih ujiannya menggunakan komputer seperti itu. Ada rasa was-was atau deg-degan atau gimana nggak? Tidak Bu. Tidak? Berarti sudah menguasai ya? Oke. Terakhir nih Zahra, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Mansaro, ada pesan apa sih yang ingin Zahra sampaikan? Untuk jangan patah semangat dalam berprestasi. Kita kalau ingin menjadi sukses, maka kita harus melakukan apa yang banyak orang tidak mau lakukan, seperti bangun pagi misalnya. Dan jangan pernah putus asa, dan juga kita harus bisa melawan malas kita. Kita harus bisa untuk melawan malas kita. Oke Zahra, terima kasih untuk kehadirannya di podcast Mansaro. Saya tunggu kehadirannya lagi untuk kesini ya. Iya Bu. Oke.
Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir perbincangan saya dengan Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Zainul Arifin, dan juga dengan Ananda Zahra. Saya Azimatul Iqbal, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.